iddahnya firaq, perpisahan karena kematian, gimana? Fatajibu, maka wajib iddah tersebut alal mutawaffa anha zaujuha, alal mutawaffa anha, bagi orang yang mutawaffa, yang mati, anha, yang meninggalkan istrinya, sampai mati zaujuha, suaminya. Apa yang wajib? Al iddatu, ini fa'ilnya tajib, maka wajib iddah alal mutawaffa anha zaujuha, maksudnya bagi orang yang ditinggali oleh suaminya, istrinya itu wajib menjalankan iddah. Coba itu lihat. Sawa'un kana madkhulan biha, sekalipun perempuan itu sudah didukhul biha dengannya, amla atau belum. Nah, seorang perempuan, seorang istri yang ditinggali oleh suaminya karena mati, wajib menjalankan iddah sekalipun istrinya belum pernah disentuh. Apalagi sudah disentuh, belum disentuh aja tetap wajib menjalankan apa? Makanya sawaun kanat madkhulan biha am, sekalipun dia sudah didukhul, sudah berhubungan badan atau belum, tetap wajib menjalankan lah. Iddahnya gimana Ustaz? Ini fa'in kanat hamilan, kalau seumpamanya dia tuh hamil, ditinggal oleh suaminya dalam keadaan hamil buat ilhamal, maka lahirkan jami'ihi, semuanya Ustaz, semuanya Ustaz. Kalau yang keluar itu ketika dia melahirkan, ya, ketika dia melahirkan anaknya mati Ustaz, tinggal di perut, tapi kemudian sampai afan dikirim. Tahu kalian dikirim? Tahu nggak kalian dikirim? Jadi janin itu sudah mati di dalam rahimnya. Kemudian di dalam ini anak itu nggak bisa dikeluarkan, harusnya dipotong-potong itu, sampai keluar semua, dipotong-potong sampai di dalamnya itu dipotong-potong, jadi biar keluar kayak kecil-kecil. Dia mati, dibersihkan gitu. Gimana? Ya walaupun dia bayinya sudah mayit, pokoknya sudah dikeluarkan semua, ya selesai iddahnya. Tidak harus keluarnya itu dalam keadaan paham? Jadi hatta keluarnya itu dalam keadaan mayit, ya, keluar, maka iddahnya selesai. Nah, hatta tsani tau'amain, sekalipun tsani tau'amain. Tsani tau'amain itu orang biasanya sering namanya kembar siam. Kembar itu harus sama. Orang kata istilahnya tau'amain. Tau'amain itu apa Ustaz? Jadi setelah dia melahirkan, ya, kemudian dia melahirkan lagi yang kedua, jarak ini nggak sampai 6 bulan. Contoh ada seorang perempuan, dia melahirkan, ya, melahirkan bulan Muharram. Hadis Muharram apa? Safar atau Rabiul Awal, ya. Rabiul Awal itu keluar lagi siapa? Anak lagi. Jaraknya cuma 2 bulan. Itu dinamakan tau'amain. Maka apakah iddahnya Ustaz selesai dengan anak yang pertama di lahir Muharram? Enggak. Selesainya di kelahiran yang kedua itu. Ya. Jadi kalau ada tau'amain, kapan dibilang tau'amain? Kapan dibilang tau'amain? Jika antara lahir yang pertama dan kedua enggak sampai apa? 6. Enggak sampai apa? 6 bulan. Hatta mukanya enggak bodoh contohnya, enggak ada urusan. Kan biasanya sih di kode kembar dengan itu ya. Enggak, hatta mukanya enggak sama. Dikatakan tau'amain antara lahir yang pertama sama kedua tidak sampai apa? 6. Jika di perut seorang wanita, ya, seperti itu. Seorang perempuan, seorang wanita, dia ada di janinnya ada 2 contohnya, ada 2 orang, maka harus semuanya keluar. Contoh yang pertama baru keluar Ustaz, yang kedua belum, lagi itu belum selesai iddahnya. Sampai keluar semuanya, ya, baru dikatakan apa? Selesai dengan iddahnya selesai dengan dia apa? Melahirkan.
Tapi dengan syarat hamilnya ini dinisbatkan kepada mayitnya. Bukan ini hamil siapa? Ini hamil dihamili sama orang lain, syubhat contohnya. Ya udah. Hamilnya ini yang bikin, yang berkarya ini suaminya si mayit itu. Karya al-mayyit, bukan karya orang lain. Kan yang mati siapa? Suaminya kan. Kemudian dia dalam keadaan hamil. Syaratnya dia iddahnya selesai dengan melahirkan, harus suami yang dihamili itu merupakan karya dari siapa? Tahu karya nggak? Karena ini pakai bahasa yang yang buat ini suaminya, karyanya suaminya. Makanya kalau bisa kalau siapa tanya ini karya teman, ini karya itu ya anakku. Tanya apa karyamu? Sudah, karyanya suami ini harus karya siapa sih? Karyanya si mayit yang buat suaminya ini. Tapi kalau seumpamanya yang hamil ini ternyata hamil zina atau hamil syubhat contohnya, maka iddahnya tidak dengan melahirkan, tidak dengan biwatil hamil. Nah syaratnya kalau mau iddahnya biwatil hamil harus apa? Harus bisyarti kaunil hamil, dengan syarat hamilnya itu mansub, dinisbatkan li sahibil iddah, bagi pemilik iddahnya ini. Siapa pemilik iddahnya? Ya suaminya mati itu. Nah, wa in lam takun hamilan. Tadi juga contoh kalau ketika ditinggal oleh suaminya dalam keadaan hamil. Tapi kalau ditinggal oleh suaminya tidak dalam keadaan hamil, umpamanya dia hurrah merdeka arba'ata asyhurin wa asyrata ayyam, maka 4 bulan 10 hari. Wa in kanat amatan, setengahnya. Kalau seumpamanya perempuannya ini budak, maka iddahnya dengan apa? Setengahnya. 4 bulan 10 hari dibagi 2 berapa? 2 bulan. Contoh juga suaminya mamsuh. Suaminya yang mati ini mamsuh. Apa itu mamsuh? Daun agak kering, kalau bijinya nggak ada. Bakare gak ada bijinya, kalau dua anak mungkin nggak. Terus bojone, terus itu mati bojone. Nah, ternyata istrinya hamil. Hamil siapa sih hamil ini? Nah, orang kalau semuanya afwan nggak ada zakarnya sama bijinya tuh nggak ada, mudah-mudahan nggak ada. Nggak iso dua anak. Terus mati. Sedangkan umur istrinya dalam keadaan hamil, iddahnya dengan biwatil hamil. Ya udahlah. Karena tidak memungkinkan hamil itu dinisbatkan kepada si mayit kata suaminya itu. Karena kenapa? Langsung tidak punya zakar, tidak punya telur dada. Tidak ada. Nah, ya. Sekarang hitungannya Ustaz. Kalau seumpamanya seorang perempuan, kalau seumpamanya dia menjalankan iddahnya, dia ditinggal oleh suaminya tidak dalam keadaan hamil, maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Kalau dari awal Muharram pas tinggal enak, tinggal di dulu toh. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, ya. Kemudian apa? Jumadil Ula, ya. Diambil 10 hari, sudah selesai. Itu kalau meninggalnya kalau seumpamanya pas meninggalnya di awal bulan, enak gitu. Ya seperti itu. Ya, 4 bulan 10 harinya dulu. Kalau ngitungnya enak. Tapi kalau meninggalnya sebentar. Hitungannya itu dia bukan pakai Januari, Februari, Maret, April ya. Hitungannya itu pakai bil hilal, pakai hijri ini. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula diambil 10 hari. Sebulan, 4 bulan 10 hari ya. 4 bulan, kemudian apa ini? Diambil 10 hari dari Jumadil. Paham ini? Ya. Kalau seumpamanya, kalau dia ditinggal oleh suaminya di pertengahan bulan, contoh, maka
Ya. Contoh, kan bulan tuh beda-beda ya. Ada yang 29, ada 30. Maka tetap yang jadikan patokan 30. Contoh, dia Muharram contoh 30 hari. Ya, Muharram 30. Dia ditinggal oleh suaminya di bulan Muharram tanggal 20. Nah itu 21, 22, 23 tinggal 10 hari kan? Ya, tinggal 10 hari. Maka gimana caranya? Ya, Muharram dihitung 1. Yang sudah dilakukan di Muharram berapa berarti? Berapa hari? 10 hari. Simpan tuh 10 hari. Ambil sekarang apa namanya? Di bulan pertama 4 bulan kan? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ya. Kemudian di 4 bulannya ini ya diambil digenapkan untuk melengkapi yang ini. Melengkapinya 29 atau 30. Tadi kan 10 di sini kan? Kurangnya berapa? Diambil dari sini 20. Paham ini? Untuk menyempurnakan yang mana? Yang sini. Ketika pas sudah 4 bulan 30 hari, diambil 10 hari setelahnya. Diambil 10 hari setelahnya. Mafhum? Diambil 10 hari setelahnya. Belum paham? Contoh ya, perempuan yang ditinggal oleh suaminya tidak dalam keadaan hamil, tinggal mati, maka wajib menjalankan iddah 4 bulan 10 hari. Ulangi lagi. Contoh dia kalau meninggalnya di awal bulan kan gampang hitungnya. Muharram, contoh ditinggalnya di awal Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani udah 4 bulan. Diambil Jumadil Ulanya ini apa? Ambil 10 hari selesai. Nah, tapi kalau dia pas ditinggali oleh suaminya di pertengahan bulan, ngitungnya 4 bulan 10 hari itu ya apa gitu? Kan berkurang ya. Ini kan pecah. Contoh itu ditinggal di mana? Di Muharram itu di tanggal 20 contohnya. Begitu 10 hari kan? 10 hari di Muharram itu menjalankan iddah. 10 hari tok kan? Enggak kamil 30 kan? Lagi itu 10 hari sudah satu. Kemudian Safar 1 bulan. Nanti 4 bulan 10 hari. Kemudian Rabiul Awwal terus Rabiul Tsani, kemudian Jumadil Ula. Ya, Jumadil Ula. Nah, dari Jumadil Ula ini ambil untuk menyempurnakan yang Muharram tadi. Itu di waktu Muharram menjalankan berapa hari iddahnya? 10 hari. Kurangnya berapa? Kurangnya 2. Pokoknya dihitungnya 30. Lagi itu ketika dia sudah menjalankan 10 hari, kurangnya berapa? 20. Diambil dari Jumadil Ula ini 20 hari untuk menyempurnakan ini. Ketika sudah diambil 20 hari, sempurna enggak 4 bulan? Nah, kurang berapa hari? Diambil lagi 10 hari setelah. Nah, kalau kafir ini gitu. Kenapa?